Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Abdurrahim Mutakin, kelas 2 BSAC. Saya sedang menempuh pendidikan di Universitas Imam Bonjol Padang. Saya akan menampilkan artikel saya atau presentasi dari artikel saya yang berjudul Sistem Sosial Masyarakat Minangkabau, untuk memenuhi kebutuhan tugas mata kuliah Islam Budaya Minangkabau. Dosen pengampu Bapak Muhammad Nasir SS MM. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa masyarakat Minangkabau adalah masyarakat yang berkelompok dalam lapisan-lapisan. Maksudnya adalah lapisan itu, yang pertama lapisan inti, yaitu dari rumah gadang, dan lapisan yang terluar disebut rantau. Masyarakat Minangkabau disebut juga masyarakat matrilineal. Kenapa disebut matrilineal? Karena memiliki garis keturunan yang diambil dari garis ibu. Ya, itu makanya disebut matrilineal. Adapun susunan masyarakat Minangkabau adalah sebagai berikut. Yang pertama, rumah tangga. Kemudian yang kedua itu parwi. Yang ketiga, kaum. Yang keempat, suku. Dan yang kelima, nagari. Nah, itulah susunan masyarakat Minangkabau. Akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama, rumah tangguh. Rumah tangguh adalah susunan terkecil yang terdiri dari ayah, ibu, anak. Rumah tangguh ini bisa bertempat tinggal di dalam bilik, di dalam rumah gadang saparui, atau bisa juga terpisah rumahnya, mendirikan rumah sendiri di atas tanah kaum. Ya, itulah dia yang pertama, rumah tangguh, susunan masyarakat Minang. Ya, kemudian yang kedua, parwi. Parwi merupakan susunan keluarga yang berasal dari satu perut. Nah, parwi itu dalam bahasa Indonesia artinya parwi, atau bisa disebut juga keluarga besar yang lahir dari satu perut. Nah, itu ya. Saparui atau seperut itu hanya dihitung dari garis ibu, sedangkan suami dari para keluarga tersebut tidak termasuk di dalam. Nah, jadi dalam istilah Minangkabau, para suami dari para istri itu disebut sumando atau datang, karena mereka hanya sebagai pendatang di rumah istrinya. Nah, gitu. Jadi sumando ini tidak mempunyai hak apa-apa di dalam rumah tersebut, gitu ya. Kedudukan sumando di rumah gadang diibaratkan sebagai abu jateh tunggu. Dengan kata lain, ia tidak mempunyai kekuasaan apa-apa. Nah, tapi walaupun tidak berkuasa, sumando ini paling dihormati di tengah rumah, gitu ya. Ya, baiklah, selanjutnya kita masuk kepada susunan masyarakat yang ketiga, disebut sebagai kaum. Kaum merupakan kumpulan dari keluarga saparui. Apabila anggota keluarga saparui itu telah ramai, berkembang, maka parui akan membelah diri dan dapat mendirikan rumah gadang sendiri di atas tanah kaum. Nah, jadi pemimpin dari kaum itu disebut sebagai mama kaum, yang dijabat oleh tungganai. Yang keempat, ada namanya suku. Suku merupakan perkembangan dari parui. Nah, jadi parui ini menimbulkan kaum. Suku dipahami kesatuan masyarakat yang badun sana, kemudian keturunan melalui garis ibu, ya. Hunian dari suku adalah kampuang. Suku dipimpin oleh penghulu bergelar datua. Baik, susunan masyarakat yang kelima disebut sebagai nagari.
Nagari ini tidak sama dengan keluarga seperti yang diurai di atas tadi. Nagari merupakan satuan masyarakat hukum, ya. Jadi syarat mendirikan nagari ini adalah wajib memiliki 4 buah suku di dalamnya. Kemudian memiliki masaji, kemudian memiliki balai, kemudian memiliki batapian. Batapian berarti tempat mandi pemandian orang ramai itu. Jadi setiap nagari harus mempunyai batas-batas yang tertentu, batas-batas wilayah yang ditetapkan atas dasar pemufakatan dengan para penghulu dari nagari bersebelahan. Ya, selanjutnya sistem sosial masyarakat Minangkabau tadi, kita masuk ke dalam materi yang kedua, yaitu kepemimpinan dalam rumah tangga. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan di atas tadi, bahwa masyarakat di Minangkabau memiliki pemimpin di tiap-tiap bagian susunan masyarakat. Berdasarkan pengelompokan yang saya sebutkan tadi, kepemimpinan dalam masyarakat Minangkabau ini dikenal dengan kepemimpinan dalam keluarga, gitu ya. Jadi setiap jenjang dalam keluarga memiliki pimpinan. Ada pimpinan masing-masing. Rumah tangga ada pimpinannya. Rumah tangga ada pimpinannya. Kemudian parwi ada pemimpinnya. Kemudian suku ada pemimpinnya. Nagari ada pemimpinnya. Jadi rumah tangga dipimpin oleh mamak rumah namanya. Mamak rumah. Mamak rumah tuh kakak laki-laki terbesar dari garis keturunan ibu yang saparui. Siapa yang paling besar anak laki-lakinya, itulah dia mamak rumah. Atau disebut juga tungganai. Ya. Paham? Bagus. Kemudian parui dipimpin oleh sama seperti tadi, seperti pemimpin di rumah tangga, karena ada kumpulan dari ada kumpulan dari adik beradik dari keluarga saparui, itu tungganai tadi. Nah, kemudian yang terakhir kaum itu dipimpin oleh mama kaum. Kemudian nagari dipimpin oleh siapa yang mimpin nagari? Datua, ya, datua. Ya, itulah dia tadi penyampaian presentasi artikel dari saya. Apabila ada yang salah, mohon dibenarkan pada teman-teman dan juga Bapak dosen. Saya akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.